Selamat malam buat kita semua dan salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 7 yang sudah saya baca dan saya pelajari. Sebelum saya memulai menjelaskan apa yang sudah saya mengerti dari bab 7 tersebut, mari kita awali dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, mana atas berkat dan karunia-Mu, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati dunia yang sempurna yang telah Kau ciptakan ya Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, atas segala dosa-dosa kami sengaja atau tidak sengaja telah kami perbuat. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya menjelaskan bab 7, perkenalkan nama saya Grace Octavian Siregar. Saya kelas 11 nomor absen 11. Judul besarnya adalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Bahan Alkitab diambil dari Yesaya 57 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Sekali lagi, Yesaya 57 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Dan bahan Alkitab yang kedua adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, Matius 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Langsung ke bagian uraian materinya. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan ternyata memiliki beberapa arti, yaitu adil, tulus, benar, dan tidak salah. Adil, tulus, benar, dan tidak salah. Adil adalah sesuai dengan haknya, tidak salah dan tidak kurang. Sekali lagi, adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Di sini adil itu diambil dari hak atau sifat dari dia sendiri, tidak lebih dan tidak kurang menurut dia. Jadi, sedangkan perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang ini kita menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak. Jadi dalam konsepsi pemahaman gua itu, positif dan negatif itu bisa dilihat dari situasi dan keadaan. Jika situasinya negatif, yaitu memperkeruh, bagaimana bisa berdamai? Tapi jika hal yang positif itu, dia memperkeruh, dia memicu, tapi ada niat untuk berdamai. Dan itu, yang kedua, meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah membawa damai dan sahabat bagi dunia. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Jadi yang membawa orang Kristen bisa membawa damai dan sahabat di dalam dunia. Damai dan sahabat ini bersatu dengan diri kita sendiri yang bisa menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita bersahabat. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang tidak dengan kasih dan damai. Orang Kristen ini identik dengan sebagai orang Kristen yang mempunyai kasih dan damai. Orang Kristen harus mempunyai kasih
kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Mika 5 ayat 4, dia menjadi damai sejahtera. Dia membawa damai untuk mensejahterakan orang-orang yang di sekitar dia. Dan selanjutnya, perdamaian dalam keluarga. Di sini kita ambil dari keadilan dan perdamaian yang pertama. Perdamaian dan dalam keluarga itu, kata perdamaian berasal dari kata damai, yang bisa merubah konsepsi suatu waktu dan budaya. Saya sudah menjelaskan di pertama. Jadi sini perdamaian dalam keluarga. Contoh, saya cekcok dengan adik saya. Misalnya, saya bermain PS. Dan adik saya ingin merebut PS dari saya tersebut. Karena dia juga pengen bermain PS tersebut. Tapi karena gegahnya saya tidak memberi PS tersebut dari dia. Mengapa demikian? Jadi dalam perebutan PS tersebut ada pertengkaran. Sehingga orang tua mendengar pertengkaran tersebut dan susah untuk didamaikan atau susah untuk meminta maaf satu sama lain. Jadi keluarga di sini bisa mendamaikan seseorang, terutama anak-anaknya dan keluarga atau ibu bapaknya. Yang keempat adalah masalah yang dihadapi kaum muda. Ini yang paling seru. Masalah yang dihadapi kaum muda. Filipi tang dilingting atau dalam Sugio 2001 mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum pemuda. Pada umumnya masalah dalam yang pertama keluarga, masyarakat, gereja, dan kaum diri sendiri. Pertama, keluarga, masyarakat, gereja, dan kaum diri sendiri. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jadi, memang di kaum pemuda ini ada masalah. Memang benar 4 masalah tersebut itu benar. Keluarga, masyarakat, gereja, dan kaum diri sendiri. Mengapa demikian? Ya, contoh paling dekatnya gereja. Pemuda 1, gara-gara terlambat bangun, dia tidak ke gereja. Gara-gara malas, dia tidak ke gereja. Jadi masalah-masalah kaum pemuda ini lebih besar daripada masalah-masalah sebelumnya. Jika memang tidak mampu berubah, minta tolonglah kepada orang tua dan khususnya pada orang lain. Terbalik. Jika memang tidak mampu berubah, minta tolong kepada orang lain dan khususnya orang tua. Misal Antonius pengen merubah dirinya menjadi lebih baik. Dia meminta kepada orang lain, tapi tidak bisa dibantu dengan orang lain. Tapi saran saya, lebih baik kamu meminta pertolongan orang tua kamu, karena orang tua kamu lebih tahu gimana sifat anaknya, gimana anaknya bisa berubah menjadi lebih baik, gimana kemauan orang tuanya selama ini yang pingin orang tuanya mau. Jadi kaum pemuda ini jika tidak bisa berubah dengan orang lain, berubahlah, minta tolonglah kepada orang tua kamu sendiri. Yang kelima, peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Peran keluarga ini sangat penting, maupun di gereja, di rumah, di luar, atau dimanapun, karena inilah unit terkecilnya dari
peran keluarga tersebut untuk mengarahkan keluarganya menjadi lebih baik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata saya yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya juga meminta maaf kepada guru agama karena saya telat mengirim tugas. Ada masalah dalam listrik, jadi pemadaman lampu dilakukan tadi siang. Jadi mohon maaf karena saya telat mengirim video atau tugas saya. Terima kasih buat guru dan teman-teman saya. Semoga kita hidup dalam damai. Salam sejahtera dari Grace Octaviani Siregar. Terima kasih dan shalom.